Hai semuanya, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Mom Hani. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kabarnya selalu sehat ya. Amin. Share lagi kegiatan aku di rumah kayu sederhana ini. Jadi kegiatan hari ini aku mau melipat kain ya teman-teman. Teman-teman tahu lah ya seberapa banyak kain aku hari ini. Jadi ini kain hampir seminggu belum aku lipat. Karena pas suami tadi ngambil baju dia itu merepet gitu ya teman-teman. Karena kainnya nggak aku lipat. Habis gimana ya teman-teman, hampir setiap hari saya menyuci, jadi otomatis kain yang kering juga setiap hari ada ya teman-teman. Dan aku tuh malas banget kalau kainnya sedikit itu harus dilipat ya teman-teman, apalagi kan setiap hari nyuci ya, jadi ya harus setiap hari juga ya melipat kainnya, belum lagi ngantarin ke lemari masing-masing, ditambah lagi dengan posisi saya lagi hamil tua ya bun. Jadi tahulah ya gimana kalau orang hamil udah mau mendekati HPL gitu ya teman-teman, bawaannya itu kayaknya malas bangkit aja gitu ya kalau udah sempat duduk. Makanya kain saya itu menumpuk ya teman-teman. Kalau bisa jangan ditiru ya dengan cara aku ini, karena gak semua suami kita itu ada yang baik ya teman-teman. Tapi kalau suaminya baik sama seperti saya ya, dia memaklumi. Makanya mungkin karena bajunya sudah habis ataupun celananya juga udah nggak tahu lagi mau di mana dicari, makanya dia marah gitu ya teman-teman. Dan akhirnya aku melipat kain ya. Untungnya hari ini pekerjaan aku itu nggak terlalu banyak ya teman-teman, jadi aku bisa nyantai gitu ya sambil melipat kain. Terus ditambah lagi cuaca hari ini nggak terlalu panas ya teman-teman, kadang cuacanya itu mendung, kadang panas. Pokoknya cuaca hari ini enak ya bun, nggak biasanya panas banget gitu ya teman-teman. Dan biasanya aku tuh kalau melipat kain itu di malam hari ya, tapi karena siang hari ini nggak terlalu panas, jadi aku melipat kain hari ini. Takutnya nanti malam itu aku nggak jadi melipat kain ya teman-teman, karena kan udah capek terus ngantuk gitu, makanya aku melipat kain sekarang aja ya. Lagi baju di lemari juga udah pada kosong ya, takutnya nanti pas suami mandi sore kecarian lagi. Akhir-akhir ini bawaannya aku itu kayaknya lemas gitu ya teman-teman, apalagi kan mau mendekati HPL, pastinya membawa perut ini kayaknya agak susah gitu ya teman-teman, karena kan udah besar, terus mau kerja apapun itu kayaknya udah capek gitu ya teman-teman. Apalagi kemarin aku itu kan sempat ya babat rumput di ladang, itu yang membuat aku jadinya semakin drop gitu ya teman-teman. Dan itu kayaknya menurut aku itu terlalu berat banget ya aku kerjakan. Dan aku baru sadar aja gitu ya teman-teman, kok bisa ya segitunya aku mau kerja di ladang. Tapi setelah aku kerjain ternyata badan aku itu remuk semua gitu ya, ditambah lagi dengan perut aku sakit gitu ya teman-teman. Makanya aku nggak ngelanjutin lagi ya membabat rumput di ladang, takutnya nanti yang nggak kita inginkan itu terjadi gitu ya teman-teman. Makanya aku jaga diri aku ya, karena kan mau dekat lagi ya HPL-nya, jadi harus hati-hati juga sih sebenarnya untuk mengerjakan pekerjaan rumah ini, karena HPL aku itu sekitar 2 bulan lagi teman-teman ya. Doakan ya semoga nanti persalinannya lancar dan melahirkan dengan normal, karena aku itu pengen banget lahiran normal ya teman-teman, karena mulai dari anak pertama sampai anak kedua itu aku normal lahirannya. Apalagi kan selama saya melahirkan itu kan di bidan ya teman-teman, jadi untuk yang ketiganya ini aku lahirannya itu di puskesmas gitu ya, melalui BPJS ya. Minta doanya ya teman-teman supaya saya itu diberikan kekuatan dan dilancarkan persalinannya di saat nanti mau lahiran ya, amin. Oke lanjut ya bun, kita ke videonya. Jadi aku itu lagi nyusunin kain di lemari teman-teman, karena kainnya berantakan, dan baru ini aku rapiin ya teman-teman, karena selama ini aku nggak ngerapiin pas lagi ngambil baju gitu.
karena setiap ngambil baju itu pasti berantakan ya teman-teman, apalagi pak suami. Makanya aku tuh malas banget gitu ya ngerapiin kain yang udah diberantakin gitu. Makanya ya udahlah aku biarin aja dulu, nanti kalau aku rajin baru aku lipat seperti hari ini ya teman-teman. Terus itu si adik baru bangun tidur ya teman-teman. Dia itu terbangun karena terdengar suara es krim lewat. Jadi dia bisa bangun ya teman-teman karena es krim lewat. Jadi selama kendaraan lewat itu nggak bangun gitu ya, cuma di suara es krim aja dia bangun. Makanya aku tuh heran gitu ya lihat si adik ini. Dikiranya es krim itu kita beli, tapi ternyata kita nggak beli ya, karena kan udah beli ya semalam. Oke lanjut ya, jadi aku tuh udah selesai melipat kain dan ini sekitar jam 3 sore ya teman-teman. Kita makan nangka dulu ya teman-teman, karena anak-anak dari tadi minta makan gitu ya, pengen cemilan gitu, padahal kan mereka udah jajan tapi tetap aja masih lapar. Ya maklum lah ya, karena kita juga tinggal di tombak-tombak ataupun di daerah terpencil gitu. Jadi di sini makanan itu ya apa aja kita makan gitu ya teman-teman, kita nggak milih-milih. Dan untungnya kita punya pohon nangka ya teman-teman, dan itu pun pertama kali ya kita merasakan hasil panenan kita ya, karena kita menanam ini bertahun-tahun ya, sampai saya punya anak 2 baru bisa merasakan hasilnya ya teman-teman. Karena kan ini tanaman nggak cangkokan gitu, jadi lama berbuahnya ya teman-teman, karena kita juga nggak kepikiran gitu ya beli pohon-pohon cangkokan biar cepat berbuah. Tapi kalau mau beli cangkokan ya kita harus beli gitu ya teman-teman. Jadi setiap kita makan buah ya, apa yang kita makan itu bibitnya selalu kita tanam ya pada waktu itu ya teman-teman. Dan sekarang pohonnya udah pada besar, cuman belum terlalu besar gitu ya teman-teman, mungkin beberapa tahun lagi ya baru bisa menghasilkan gitu. Jadi nanti kalau anak-anak udah pada besar, mereka tinggal menikmati aja gitu ya teman-teman. Karena dari dulu kan kita itu udah menanam ya. Di sini kita banyak tanam pohon durian, pohon mangga, pohon alpukat, pohon rambutan, dan pisang. Banyak banget lah teman-teman pohon yang kita tanam di sini, sampai ladang kita itu terganggu ya teman-teman karena kita banyak menanam pohon di situ. Oke teman-teman, jadi nangkanya udah habis ya kita makan. Jadi pak suami itu nggak ada makan nangka ya teman-teman, sama sekali dia nggak makan nangka, karena aku tawarin dia tuh nggak mau ya, mungkin karena dia udah kekenyangan gitu, karena beberapa hari ini dia sibuk terus keluar, jadi otomatis mungkin dia udah makan di luar gitu. Jadi ya udahlah ya, kita habiskan aja, apalagi anak-anak kan terus meminta gitu ya teman-teman, mau ditinggalin pun nanggung ya teman-teman, karena kan nangkanya juga kecil. Terus itu batu nangka aku rebus ya teman-teman, karena bisa dimakan juga biar ada makanan anak-anak nanti. Oke lah teman-teman, sekian dulu ya untuk vlog hari ini. Makasih sudah mau menonton video ini, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.